Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat, hari ini kita anggap saja 9 Zulhijjah 1442. Sebelum kita semua berangkat melaksanakan ibadah haji, saya mau kabarkan ke sahabat-sahabat bahwa ibadah haji itu sangat identik sekali dengan berkurban. Dan tahun kemarin di tempat ini, di posisi ini, di masjid ini kita berkorban 30 kambing dan 1 sapi. Mungkin untuk tahun ini ada di antara sahabat-sahabat yang mau ikut berkorban. Insya Allah kami, saya dan relawan Skuad Ikhlas dengan senang hati akan menyalurkan amanah sahabat-sahabat. Ada sekitar 2000 duafa yang siap menunggu juga apa yang akan sahabat salurkan dan ikut sertakan di sini insya Allah. Dan sebelumnya sahabat, sebelum kita lanjut, kita selawatan dulu. Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke sahabat, kita berangkat dulu dan sahabat harus ikutin kita sampai akhir. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir, yang ada dan yang selalu mencintai dua tanah haram insyaallah. Amin. Oke, yuk. Oke, sahabat Skuad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah setiap beliau berperjalanan, baik itu dengan jarak dekat ataupun jauh, beliau selalu awali perjalanan beliau dengan membaca doa safar. Maka sepatutnya pagi ini, karena ini adalah rihlah, adalah perjalanan ibadah kita, mari kita awali perjalanan kita ini dengan sama-sama membaca doa safar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai dan alhamdulillah sampai kita di sini, kemudian disambut dengan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada Tugu Jabal Rahmah. Ada banyak sekali yang perlu kita kelilingi di kawasan ini, sangat keren sekali. Oke, yuk. Kita ganti kain ihram dulu. Jadi ini perjalanan yang luar biasa sebenarnya. Kita mulai dari Indonesia nih anggapannya, dari CGK atau dari kloter masing-masing sahabat. Ada yang dari Lop, ada yang dari Aceh, ada yang dari semuanya. Kemudian kita akan transit dulu di tempat mikot. Pastinya kita akan berniat dari sana, baru nanti kita lanjutkan ke ibadah yang lain. Diperhatikan ya. Saling kenalan. Nih. Wah. 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 Oke. Nah ini. Oke. Belum. Yang sebelah kanan nih. Wah. Nah nih. Oke. Nanti bisa minta bantuan teman. Yang ini nih. Nih. Nah ini kesini. Wah, jari. Nah, ada yang main-main nih. Wah, nah yang ini kesini. Nah yang ini ke dalam. Sambil sasar barno ke dalam. Oke. No. Ini. Tahu. Ini demak. Dia kan kir. Demak dokol kir. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Di dalam hati
ya, diucapkan, ya Allah kami berniat untuk haji dan berihram dari miqat ini karena Allah Ta'ala. Kita sudah masuk ke satu rukun ibadah haji. Setelah kita berniat ini, tidak boleh kita kerjakan larangan-larangan yang sudah kita manasikkan sebelumnya, ya, larangan-larangan tersebut sampai nanti kita tahallul. Kita siap? Kita langsung menuju ke Arafah, ya. Hari Arafah itu dimulai ba'da zawal tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari sampai menjelang waktu maghrib. Tapi kita anggap saja sekarang ini sudah ba'da zawal, sudah tergelincir matahari dan kita akan langsung menuju ke padang Arafah. Ayo, kita sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma sabau dia. Sabau tau sabau. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Miniaturnya padang mahsyar. Maka di sini kita mulai mengenal man arafa nafsahu arafa rabbahu. Membuka hati kita untuk mengabarkan oh ini, oh ini, oh ini dan lain sebagainya. Kemarin dalam manasik kita sudah sampaikan bahwa apa yang dikatakan Sayyidina Ali, saya tidak perlu ke langit untuk mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di bumi saja itu begitu banyak ayat-ayatnya Allah. Kita melihat lalat yang sekecil itu bisa terbang, nyamuk yang sekecil itu, di dalam nyamuk itu ada kehidupan lain. Kemudian seperti itu yang adik-adik pasti lebih tahu dan lebih paham mengenai itu. Nah, di sini apalagi ada tumbuhan-tumbuhan. Kita jangan merasa di tempat ini bahwa kitalah yang paling wow, ya. Bahwa Allah sampaikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Pohon-pohon ini, burung-burung, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kita frekuensi pendengaran kita itu tidak sampai ke sana. Kalau kita sampai ke frekuensi pendengaran kita tentang burung-burung dan pohon-pohon ini saat bertasbih, mungkin kita akan semua gila. Karena mereka lebih banyak ternyata bertasbih kepada Allah dibanding kita yang dituntut untuk bertasbih seperti itu. Nah, kita sudah dua rukun. Pertama, niat. Kedua, wukuf di Arafah. Selanjutnya, sekarang kita akan ke Muzdalifah. Ambil kerikil. Ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di bumi Muzdalifah. Nah, ini padang Muzdalifah. Kita sekarang berada di wajibnya haji. Dua rukun ibadah haji sudah kita tunaikan. Bulan-bulan atau hari-hari Hijriah itu dimulai setelah maghrib. Sekarang kita sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Kita ambil batu di sini dan dianjurkan tadi di Arafah kita sholat zuhur dan asar di jamak takdim, ya, sholatnya 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kemudian kalau di sini kita dianjurkan menjamak takhir sholat kita, yaitu sholat maghrib dan isya di sini. Jadi setelah kita dari Arafah, ya, kita langsung sampai ke sini. Biasanya kalau kita di musim haji itu antara Arafah dan Muzdalifah itu perjalanannya kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam. Jadi kita tidak pernah melihat kaki orang saat jalan, yang kelihatan kepalanya saja saking banyaknya. Ya. Bahkan Allah sampaikan fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jadi di sini kita dianjurkan memperbanyak zikir. Ini namanya masy'aril haram, syiarnya atau masy'arnya tanah haram. Nah ini, setelah dari sini kita akan langsung melontar.
kita, agama kita itu baginda Rasul sampai di sini beliau memberikan pilihan. Kita boleh langsung melontar Jumratul Aqabah dengan 7 butir batu yang kita sudah siapkan, atau kita boleh langsung tawaf yang satu kali, apa namanya? Tawaf ifadah. Ya, tawaf yang satu kali hanya pada musim haji saja, kemudian kita sa'i tahallul, selesai. Pilihannya mana sekarang? Mau tawaf dulu apa melontar? Oke, yuk, let's go. Allah Subhanahu wa taala, dan beliau siap untuk menyembelih Ismail kecil. Apa kata Ismail pada saat itu? Bayangkan, ini jawaban anak soleh itu beda dengan jawaban anak cerdas. Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, bapakku yang kesayang, kata Ismail kecil, lakukan apa yang Allah sudah perintahkan. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Tapi jawaban anak cerdas itu ada dalam diri anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika saat itu, ya, Nabi Allah Nuh memerintahkan, wahai anakku, naik yuk ke atas perahu ini karena nanti akan ada banjir besar. Apa kata anaknya? Tidak bapak, saya naik aja ke atas gunung yang lebih tinggi, karena tidak mungkin banjir itu akan menutup gunung tersebut. Jadi pikiran anak cerdas itu beda dengan anak soleh. Dan mudah-mudahan ya dari rahim-rahim adik-adik yang solehah ini lahir putra putri solehah dan cerdas insyaallah. Sebelum kita mulai tawaf, kita berada di posisi Hajar Aswad. Ya, kita mulai tawaf dari sini, kemudian mutar lagi sampai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Dunia hasanah itu, sebutkan apa di dunia hasanah ini yang kita inginkan. Haji ya Allah bersama orang tua saya ya Allah. Ya Allah saya ingin ini ya Allah. Kalau itu hasanah, insya Allah itu akan lebih mudah untuk kita. Hasanah di akhirat berupa surga terbaiknya Allah, dan pastinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu lengkap sudah. Kita mau apa lagi kalau udah itu? Nah, posisi ini namanya apa tadi? Rukun Yamani. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa adkhilna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sudah rangkaian ibadah tawaf kita. Ya, kita tutup lagi. Ini ditutup. Jadi setelah kita tawaf 7 putaran, selesai tawaf, kemudian kita langsung ke sini berdoa, sholat dan berdoa. Ini termasuk syiar. Antallahu. Kita sudah selesai di rangkaian ibadah haji kita. Tawaf ifadah sudah kita tunaikan. Sa'i juga sudah. Bermalam di Mina pada tanggal 11 Zulhijjah. Ya, setelah kita bermalam, kita nanti akan melontar Jumratul Ula 7 butir batu, Wusta 7 butir, Aqabah 7 butir pada tanggal 11. Jadi berapa butir semua tanggal 11? 21. Pada tanggal ke-12 ya, tanggal 12 Zulhijjah, kita bermalam juga di Mina, kemudian nanti kita melontar lagi ba'da zawal. Ya, waktu paling afdalnya itu ba'da zawal. Tapi di sana sudah ditentukan waktunya supaya tidak berdesak-desakan. Ula, Wusta, Aqabah lagi. Nah, boleh orang keluar dari Mina pada tanggal 12. Ada yang istilahnya nafar awal. Ada yang keluar tanggal 13, artinya 3 malam bermalam di sana. Ya. Nah, kita anggap saja keluar tanggal 13 lah biar sempurna. Jadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah kita keluar ke Mina, dari Mina, kemudian kita kembali ke hotel kita. Hotel Jabal Rahmah. Kiblat doa itu sebenarnya adalah langit. Di sini kita sama-sama berniat, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji yang sebenar-benarnya. Kita azamkan diri kita, kita janji sama diri kita,
Dan kita janji juga sama Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kalau kami bisa melaksanakan ibadah haji, insya Allah kami akan haji yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah sampaikan wa atimmul hajja wal umrata lillah.